Boleh menambahkah? Ya, ya, nanti ditambahkan Pak Adi. Disilakan Ya, Mas Adi, sudah. Pak Adi. Nah, terima kasih kalau sudah tidak ada pertanyaan. Mari Bapak pembicara nasional, Bapak Adi. Silakan Pak Adi. Pasti akan ada pertanyaan, Mas Hendy, sesudah Pak Adi pasti. Oh, atau bertanya dulu enggak apa-apa, Bu. Nanti malah lupa yang mau ditanyakan. Mumpung Mas Hendy on fire. Oh ya, mohon maaf, ini mungkin dari teman-teman kepala sekolah lainnya beserta instruktur sekolah. Ibu Serafin, Ibu Titi, Pak Witak, ingin bertanya, mumpung masih narasumber kita yang hebat. Dari Pak Witak. Pak Witak. Ya. Disilakan Pak Witak. Terima kasih atas kesempatan. Waktu diklat kepala sekolah, saya ingat dikatakan oleh Bruder Martin bahwa output dari program ini adalah diukur dengan AKM atau Asesmen Nasional. Dan outcome adalah profil pelajar Pancasila. Lalu setelah diklat, kemudian sampai dengan saat ini kita berbicara tentang kurikulum atau naskah akademik yang harus memuat nilai-nilai utama atau nilai-nilai inti, keutamaan pelindung, dan budaya sekolah. Pertanyaan saya, kalau kita sudah merancang dan melaksanakan nilai inti keutamaan budaya sekolah yang bagus, tetapi ketika pelaksanaan AKM atau Asesmen Nasional, misalnya kita gagal, katakanlah sekolah yang gagal karena tidak mencapai, apa kira-kira dampak dari apa yang kita rencanakan dan mau laksanakan, yaitu keutamaan nilai-nilai dan budaya sekolah? Apakah kita dianggap gagal juga hanya karena diukur dengan AKM itu? Mohon pencerahan dari narasumber. Pak Hendy, misalnya. Ya Pak, terima kasih. Pak Paulus Witak yang menjawab. Pak Adi apa saya Pak? Enaknya. Pak Ini mumpung Hendy, ada Mas narasumber Hendy. nasional nih Pak. Mas Hendy. Oh iya, saya jawab ya. Ya. Bapak, Ibu, bagaimana kita itu kan akan meneladankan, apa yang kita teladankan adalah karakter. Betul? Karakter. Nanti silakan Bapak Ibu untuk menggali lebih dalam. Karakter berdampak pada kognitif, jurnal. Ya, kita gali lebih dalam dari sumber-sumber ilmiahnya. Bagaimana karakter, pendidikan karakter itu berdampak pada kognitif. Literasi, numerasi, dan karakter. Ini banyak jurnal ya. Ada bukunya, ada banyak. Ini di sini masih banyak, 10. Wah, ini masih banyak, 14, masih ada lagi. Wah, banyak sumber, Pak, untuk meyakinkan Bapak. Oke, dari sumbernya banyak. Jadi percaya saja. Satu, percaya, ada sumber ilmiahnya. Lalu yang kedua, memang outputnya standarnya kita akan AKM. Betul? Diukur oleh evaluasi dampak itu semacam dengan AKM. Ya kan Bapak? Iya. Ya, tetapi Bapak, untuk membentuk karakter bangsa apakah bisa dalam waktu 3 tahun dengan baseline, midline, atau endline itu ya, selama 3 tahun. Bahkan PR selama ini hampir 20 tahun ya, semenjak UU Sisdiknas, bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai budaya, itu apakah bisa sampai saat ini dari UU Sisdiknas 2003 dengan entah itu KBK, ingatkan Pak, entah itu kurikulum 2006, K2 2013,
sampai saat ini gagasan tentang Merdeka Belajar, apa ada hal-hal teknis? Tidak kan Pak? Karena selama ini kita drag and drop. Kita copy, blok, lalu paste di sampingnya, ditelurkan di kolom-kolom. Dan itu ketika dinas, oh sini udah ada, oke siap, udah ada. Ini bagaimana? Oke, udah siap. Dan seperti itu. Tetapi dalam program organisasi penggerak ini kan memang kita dibenturkan dengan waktu. Kesibukan. Kita masih menggali yang lebih dalam. Untuk apa? Untuk mengkristalisasi. Bagaimana kita membuat kristal itu memang ada pemadatan supaya terjadi kristal yang indah. Atau ibu-ibu kan suka diamond gitu ya. Ya, membuat bukan semata-mata mutiara lagi, tetapi membuat diamond itu unsur yang paling padat katanya. Bahkan untuk memotong kaca saja bisa. Begitu. Itu kita mau membuat batu mulia ya, kita mau membuat batu mulia, melahirkan kemuliaan untuk menyiapkan generasi bangsa 2045. Jadi memang planningnya seperti itu. Kalau misalnya diukur dengan AKM, bisa saja kita berbondong-bondong membuat kelompok minat atau les-lesan yang yang mempelajari tentang didrill AKM, terus kayak dulu kita ngedrill Eptanas itu Pak, Epta didrill terus, ada Praepta, ada Epta, didrill terus sampai tuntas. Saya itu dulu ada namanya sampai setahun itu kalau mau ada UN didrill 1 tahun itu bisa 6 kali demi berlangsungnya UN. Tapi setelah UN saya seolah-olah ya sudah lupa, karena itu yang dibentuk itu short memori jangka pendek. Tapi kita mau membuat ingatan jangka panjang yang berkesan tentang sekolah, tentang bersekolah. Kenangan-kenangan indah ketika masa-masa SMP atau Rano Karno itu bilang dari jendela SMP. Ya seperti itulah kita mau membuat kenangan-kenangan Bapak. Jadi kalau untuk AKM memang bisa kita teliti dari jurnal-jurnal di mana apa yang kita lakukan dengan pendekatan sikap berbasis nilai itu akan meningkatkan kognitif, itu bisa dibuktikan dengan jurnal-jurnal, penelitian-penelitian. Tetapi lebih dari itu kita akan menyiapkan peserta didik generasi bangsa yang unggul berkarakter. Begitu kurang lebih jawabannya. Pak Adi senyum-senyum kok. Ya, terima Saya kasih. itu takut. Ya terima kasih Pak Paulus. Jadi percaya diri ya Pak Witak ya. Untuk melakukan ini kita perlu gali lebih dalam agar nilai-nilai keutamaan bahasa-bahasa yang mungkin bahasa-bahasa lokal yang mungkin dilimpahkan, sopan santun, adat istiadat yang mulai tergerus oleh arus global, kita rasakan itu bagaimana kita cuatkan, kita tularkan, kita teladankan lagi. Gitu Bapak. Ya, terima kasih atas pencerahan. Sama-sama Pak Paulus kita. Ya. Kurang lebihnya seperti itu Ibu. Ya. Bapak, Terima kasih penjelasannya Mas Hendy. Apakah masih ada yang ingin bertanya sebelum masuk pada Pak Adi? Ibu Serafin ya? Serafin. Masih di mute, Bu. Silakan. Iya. Terima kasih atas kesempatan. Pertanyaan saya, kalau tidak salah waktu lalu dalam diklat dikatakan bahwa sesudah ini akan didapat 140-an naskah akademik ataupun kurikulum ada sesudah mengikuti POP ini. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kriteria, karena kita bersama masing-masing sekolah itu punya keunikan
tersendiri. Betul. Apakah ada kriteria untuk menetapkan bahwa naskah akademik ini sudah baik, sudah bagus menurut panitia penyelenggara lah dalam hal ini. Seperti itu. Kalau ada kriterianya seperti apa atau bagaimana standarnya, nah mungkin itu pertanyaan saya. Jadi untuk menyatakan bahwa naskah akademik atau kurikulumnya sudah baik, sudah benar, apakah ada kriteria khusus untuk menetapkan baik tidaknya naskah akademik atau kurikulum yang akan dibuat? Mungkin Ya. itu. Ibu, saya mau bertanya, apakah ada berlian yang tidak indah, Ibu? Semua indah, Pak. Iya, karena itulah kita menggali berlian-berlian ini, mutiara-mutiara yang berharga ini, berlian-berlian kita ditempa untuk menjadi berlian diamond tadi. Untuk menghasilkan berlian-berlian di tempat lokal setempat, dan itu semuanya indah, Ibu. Oke. Ya, Mantap. Tapi padat, Pak. betul. Semuanya pasti indah. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut kepada Pak Adi. Silakan, Baik. Pak. Terima kasih Bu Lili. Apakah ada berlian yang tidak indah, Ibu? Apakah kamu satu-satunya orang asing yang tidak ada? Baik, terima kasih. Kalau saya melihat, mendengar, dan mencermati apa yang dari, loh ini kenapa di spotlight ini? Dari Pak Witak di awal tadi perjumpaan kita dengan semangat luar biasa, terdorong POP, lalu turun ke hati, kemudian menjadi gerak bersama ya Pak Witak ya, sampai Bu Serafin yang terakhir tadi menyampaikan bersama dengan timnya. Semua hal yang kita bicarakan, semua hal yang kita tulis, semua hal yang kita diskusikan, baik di sini maupun di unit sekolah masing-masing adalah hal baik. Tetapi bisa saja Ibu Bapak, yang kita bicarakan itu ada dua kemungkinan. Satu, masih menjadi poten. Bisa saja sudah menjadi aktus. Dua hal yang berbeda. Kalau potensi itu selamanya akan menjadi potensi selama dia tidak berubah menjadi diaktualkan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau itu masih menjadi potensi, maka tugas kita semualah untuk mengaktualkan atau menjadikan potensi itu menjadi aktus. Dan jika sudah menjadi aktus, tugas kita jugalah untuk menjadi atau mengubah kepada aktus-aktus yang lain. Katakanlah begini, kayu itu berpotensi menjadi arang? Tidak, Ibu Bapak. Iya, berpotensi ya. Ya. Selama tidak diproses, akankah kayu menjadi arang? Tidak. Nah, selama tidak dibakar dengan proses tertentu, maka kayu tidak akan pernah menjadi arang. Hanya berhenti pada potensi. Poten itu mampu. Ada kemungkinan mampu menjadi arang. Maka kalau tidak mampu disebut impoten, maaf. Nah, kayu itu akan menjadi arang, potensinya menjadi arang. Maka harus diproses supaya menjadi arang. Nah, aktus ini harus diaktuskan lagi. Kalau selama arang itu tidak akan dipakai, maka dia selamanya berpotensi menjadi bara. Maka harus dikasih api supaya menjadi bara. Kalau sudah menjadi bara, ya tidak ada gunanya kalau tidak dipakai untuk masak. Nah, maka masakan itu akan mengenyangkan semua orang. Kalau sudah kenyang, kita bisa berkarya, bisa menghasilkan,
bisa berbuah. Tidak hanya itu, bara tadi bisa saja menjadi abu. Abu masuk mau didiamkan, maka harus dipakai karena bisa menjadi pupuk. Lalu untuk memupuk tanaman lalu harus dirawat supaya berbuah lagi dan sebagainya dan seterusnya. Nah, tugas kita adalah baik itu sudah menjadi aktus maupun masih berupa potensi, tugas kita bersamalah untuk untuk mengubahnya. Nah, kalau kayu itu adalah kita, ya kitalah yang harus berani membakar diri. Harus dibakar supaya kayu yang adalah kita itu menjadi aktus. Caranya apa? Mari kita bersama-sama dan sudah bersama-sama dan sedang bersama-sama mengakselerasi diri. Entah itu dalam bentuk pengetahuan, refleksi, transformasi diri tadi sempat disampaikan oleh Mas Hendi, dan bergerak bersama. Nah, apa yang kita pikirkan, apa yang kita idekan, apa yang kita tulis, tadi sempat menjadi pertanyaan Pak Witak kepada Mas Hendi juga. Lalu kalau outputnya AKM, outcome-nya profil pelajar Pancasila, jika sudah ada, sudah kita buat, lalu kalau kita jatuh pada sesuatu, tadi sudah dijawab. Hanya masalahnya sekarang, terkhusus untuk Pak Witak juga dan untuk kita semua, bagaikan tabib, kita sedang mencari titik pangkal sumber penyakit apa yang menjadi penyakit dari sekolah-sekolah Katolik. Entah itu tenggelam, entah itu ditenggelamkan dengan sengaja, atau sengaja menenggelamkan diri. Apa sih masalahnya? Maka kita tidak berangkat dari drill-drill yang disampaikan oleh Mas Hendi, atau berangkat dari ilmu teknologi, tetapi kita berangkat dari sesuatu yang sangat amat berharga dan itu kita gali bersama. Karena itulah yang akan menjadi sesuatu yang abadi dalam pandangan saya. Apa yang sesuatu yang abadi itu? Saya boleh mengulang apa yang di-sharekan Mas Hendi? Saya pakai ini aja. Oh ya udah. Oh, ini ya. Tampak ya. Ini tadi sudah disampaikan Mas Hendi, hanya bentuknya Mas Hendi masih otentik. Saya mengajak ibu bapak semua berfokus pada sini. Bagian ini. Kita berfokus pada ini. Literasi numerasi karakter, keberhasilan ini hanyalah efek karambol dari ekosistem sekolah yang unggul. Bagaimana sistem sekolah yang unggul mau dicapai? Ya melalui mencari mutiara tadi. Apa mutiaranya? Berangkat dari atas ini. Dari penelitian sederhana maupun yang tidak sederhana, lalu memetakan, kemudian jadi ide, ini dunia ide, lalu naskah akademik. Tetapi saya di awal tadi, oh maaf bukan di sini, tapi di gelombang 1 ya. Kita tidak sedang mencari kata-kata mutiara, tidak sedang mencari kata-kata baik. Maka saya katakan tadi, apa yang kita tulis, apa yang Bapak Ibu idekan di dalam draft naskah akademik itu semua yang baik, nilai-nilai, core value, dan sebagainya. Tetapi mari kita gali sungguh, apakah itu sungguh memang dihidupi, atau menjadi cita-cita, atau sudah menjadi budaya laten, yang kita tidak sadar tapi kita sudah melakukan, atau kita sekedar bicara hal baik. Maka pertanyaan Pak Witak tadi fokusnya di sini Pak, karena begini, kalau enggak, di bagian ini saya mengajak di sini. Semua hal yang kita bicarakan sebenarnya di bagian
ini akhirnya ekosistem sekolah yang unggul memang harus berangkat dari sini. Tetapi ketika ini menjadi efek adalah saya kok malah bingung ya. Saya mau mengatakan begini, Pak Witak ini sedang di rumah atau di sekolah? Di rumah. Di rumah, baik. Di ruang tamu atau di dapur, Pak? Di ruang tengah. Di ruang tengah, baik. Saya mendapat ilmu ini dari Pak Heri, namanya sistem loci. Kalau belajar sistem loci, saya masih ingat, saya berguru dengan Pak Heri sudah lama. Atau komposisiologi kalau dalam kontemplasi. Pak Witak, dapurnya di belakang? Ya. Iya, di belakang. Oke. Pak Witak menghafalkan di rumah pakai kompor gas atau apa, Pak? Kompor gas. Oh, kompor gas, baik. Warnanya ingat, Pak? Warna hijau. Warna hijau. Posisinya tahu, Bapak? Posisi kompornya di mana tahu ya? Di dapur dekat dinding. Oke. Sebelah kanan kompor apa, Pak? Dinding. Dinding. Sebelah kirinya? Meja, tempat iris sayur dan sebagainya. Oke. LPG warnanya apa, Pak? Hijau. Hijau. Berada di bawah atau samping? Kanan? Di kiri? bawah. Di bawah. Apakah Pak Witak menghafalkan setiap hari posisi itu? Posisinya tidak berubah. Tidak berubah, tapi tidak menghafalkan kan ya, Pak? Iya. Tapi bisa menggambarkan dalam angan-angan ya? Iya. Iya. Baik. Dan akan selalu ingat dimanapun Pak Witak berada. Betul ya, Pak ya? Iya. Ya. Kecenderungan kalau di rumah berurusan dengan dapur. Baik. Kalau mandi pakai shower atau pakai gayung dengan bak mandi, Pak? Gayung saja, Pak. Gayung. Tahu posisi bak mandi, Pak? Berdekat dengan ruang keluarga. Oke. Pernah pakai sabun, lalu matanya merem gini karena pedas dan tidak melek, lalu tidak usah cari-cari gayung atau bak mandi, tidak usah melek begini. Mana ya bak mandinya? Pernah? Pernah juga. Pernah juga. Tetapi biasanya hafal posisi gayungnya. Biasanya hafal posisi. Ya. Itulah yang mau saya katakan. Semua adalah hasil belajar yang efektif karena dilakukan setiap hari menjadi tidak sekedar menjadi rutinitas tapi menjadi habitus. Karena habitus tidak hanya rutinitas sehari-hari, tetapi itu terinternalkan. Nah, ketika pelajar kita itu belajar secara efektif, tidak perlu di-drill mengenai core value, mengenai budaya sekolah yang ada, dihidupi bagaimana dan sebagainya, mereka akan selalu mengingat, dan itu menjadi yang disampaikan oleh Mas Hendy, efek jangka panjang yang namanya pelajar kita, anak didik kita, ketika bisa menghayati, sedikit tidak apa-apa, yang penting qualified, maka itulah yang akan mengubah dunia. Maka Pak Karno hanya butuh 10 pemuda untuk mengubah dunia. Nah, ketika ini kita lakukan, dan anak-anak didik kita lakukan, maka tidak usah peduli dengan hasil AKM karena mereka harapannya dengan belajar yang efektif, dengan ekosistem budaya sekolah yang unggul, dengan naskah akademik yang kita buat dengan berdarah-darah, akhirnya menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang unggul, unik, dan indah, bagaikan berlian, karena kita cari dengan sungguh-sungguh, maka itulah efek jangka panjangnya. Kita pensiun tinggal melihat, ya ampun, kita menangis karena melihat anak didik lulusan-lulusan yang pernah kita ajar sungguh luar biasa. Bukan hasil didikan dengan model drilling seperti bimbingan belajar. Pak Heri pernah mengatakan di awal-awal FGD atau di diklat, kita tidak sedang membentuk atau membangun bimbingan belajar. Maka Pak Heri itu bimbingan belajar ditinggalkan karena tidak sedang
membangun bimbingan belajar atau bimbel. Kira-kira begitu yang perlu saya sampaikan Bu Lili dan Ibu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Adi. Apakah ada yang mau bertanya kepada Pak Adi? Kalau tadi ke Mas Hendy. Tidak usah bertanya. Pak Adi kok bisa teduh seperti itu, bagaimana Pak Adi? Pak Adi punya kurikulum sufistik kok, Bu. Ada Pak Heri, background voice ini. Guru saya Pak Heri dan Mas Hendy. Baik, mari kita Boleh dengarkan saya dari sampaikan. Pak Heri. Ya. Udah rindu tadi ya, sama suaranya Pak Heri. Ya, rindu dengan suara Pak Heri ini. Terima kasih banyak sudah terdengar. Sebelumnya saya minta maaf. Saya itu sakit gigi, tapi tidak apa-apa. Saya ingin menyampaikan satu hal berkaitan dengan POP kita. Saya share screen ya. Bentar. Apakah sekolah Bapak Ibu terima surat ini? Ada, pasti ada. Besok tanggal 18 sampai dengan 20 November. Sekolah yang menjadi sampel untuk AKM itu besok akan datang ke Jakarta. Nah, sekolahnya ini dari Aceh sampai dengan terus ada banyak. Ini ada Makali, Rantepau, ini Makassar ya kemarin. Sulawesi Utara itu SMP Katolik Tanawangko. Punya Bu Lili, sekolahnya apa Bu? Atau ini ya? SMP, bukan Pak, SMP Bukan, Katolik ya. Gonzaga. Oh iya, Gonzaga. Yang Sumatera Utara, Tanawangko, Santo Antonius, Santo Laurentius, BHK Wuluan. Tentunya sudah terinformasi ke teman-teman kepala sekolah besok sampai di Jakarta. Ada 296 sekolah total se-Indonesia. Oke. Sedari tadi saya mencoba untuk menganalisis itu, Bu, untuk informasi ke teman-teman konsorsium Ismaya. Ini adalah sekolah di konsorsium Ismaya, Ismoyo, yang dipakai sebagai sampel untuk AKM. Ada 25 sekolah. Provinsinya ini, kabupatennya ini, kota kabupatennya. Terus kemudian saya mencoba untuk membuat persentase dan mengklasifikasikan. Gorontalo, sekolah kita ada 1. Dan di Gorontalo hanya ada 1 sekolah yang diambil sampel untuk AKM. Di Jawa Tengah 5, totalnya 34 sekolah. Kalimantan Barat 1, totalnya 26 sekolah. Saya ke Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara itu ada 4 sekolah yang dipanggil ke Jakarta. Dari 18 sekolah di Sulawesi Utara, ada 22,2%. Kemudian Sumatera Utara 7 sekolah kita ya, konsorsium Ismaya 7 dari 19 sekolah, itu 36,8%.
Totalnya sekolah kita 25 sekolah di konsorsium Ismaya. Total yang diambil di 9 provinsi ini 119, ada 21% kalau dibandingkan dengan 9 provinsi. Kemudian kalau dibandingkan dengan jumlah total provinsi, ada 27 provinsi yang diambil sampel untuk AKM. Kita 33,3% Bapak Ibu semuanya. Kita dipercaya 33,3% provinsinya. Sepertiga itu kita masuk. Kemudian total sekolah kita 25, total sekolah nasional 296, 8,4%. 25 itu yang diundang ya Pak? Yang menjadi sampel AKM. Total sekolah di konsorsium Ismoyo, sekolah intervensi yang menjadi sampel AKM itu 25. Sedangkan total nasional 296. Nah ini yang dipanggil oleh GTK, yang besok Pak Adi akan hadir di Jakarta, Luar dan biasa. akan mempresentasikan program kita yang didukung oleh Bapak Ibu semuanya. Dari 20 ormas, cuman ada 20 ormas yang dipanggil ke GTK. Dari 154, artinya hanya 13% ormas yang terseleksi ke GTK untuk mempresentasikan programnya. Pak Adi nanti akan mempresentasikan luber dan akan bertemu dengan teman-teman semuanya dari Sulawesi Utara. Ada 25 sekolah. Pak Adi akan mengkoordinir di sana, ketemu. Begitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, seperti yang disampaikan oleh Mas Hendy, dan negara juga menekankan pendidikan nilai. Kalau negara mengatakan pendidikan karakter. Pendidikan nilai sebagai satu pendekatan yang sangat luar biasa untuk membentuk martabat bangsa. Nah, nampaknya entah nanti bagaimana apa yang terjadi seterusnya, yang penting kita lakukan sebaik-baiknya. Kita yakini bahwa pembentukan nilai kepada anak-anak kita itu tidak bisa hanya setahun, 2, 3, 4, 5 tahun. Tetapi akan panjang, Bapak Ibu. Mungkin 7-10 tahun jika kita komit, konsisten, menjalankan ini terus, berbasis dari naskah akademik yang sudah kita buat sekarang. Kami yakin kejayaan masa misionaris, masa pendidikan di zaman misionaris dulu akan bangkit lagi. Kita semua yakin. Dan kami yakin begini, 2018 Yayasan Paulus Makassar itu sudah mencanangkan pendidikan nilai, pendidikan karakter. Tetapi bagaimana jalannya, Romo Karol, ya begitulah, naik turun dan sebagainya. Kemudian informasi ada POP dan Romo Karol mengatakan bahwa ini yang selama ini kami cari.
Kemudian di Yayasan Don Bosco 2020 Yayasan Don Bosco sudah sampai merumuskan nilai itu, kemudian sampai mendesain pembelajaran. Tetapi kemudian POP ini masuk, kita bertemu, dan dengan kebesaran hati Yayasan Don Bosco dan melihat bahwa strategi kita menggali dengan teknik-teknik yang kita miliki bersama ini, dilihat sangat baik. Maka Yayasan Don Bosco balik lagi mundur atret untuk mencari, dan nilai-nilainya sudah ada, tapi mengklasifikasikan keutamaan, kemudian budaya, apa yang mau digarap, dan seterusnya. Yayasan Seri Amal juga, Santo Yosef juga, semua kita bersama-sama membangun sebuah peradaban baru untuk bangsa Indonesia, yang kita mulai dengan 144 sekolah intervensi yang kita bergerak bersama-sama. Jadi dari data yang kami olah siang ini tadi, komposisinya semacam ini ya Bapak Ibu. Begitu. Nampaknya juga kalau dilihat persentasenya di sini, kita cukup lumayan, cukup tinggi di setiap provinsi. Begitu. Sulawesi Utara malah 22,2% sekolah yang dipanggil atau yang menjadi baseline AKM. Kira-kira begitu, Bu Lili. Semoga memberikan peneguhan kepada kita semuanya untuk yuk bareng-bareng, yuk bergandengan tangan. Kami berpikir pula setelah POP selesai 2023, tidak tahu nanti bagaimana, tetapi bayangan kami kita bisa membuat sebuah jejaring dari POP ini terus bergerak, terus satu hal yang baik yang bisa kita lanjutkan. Kami bahagia bisa berdinamika dengan teman-teman semuanya. Bahagia banget perjumpaan ini menjadi sangat luar biasa buat kami. Dengan teman-teman seluruhnya, ada di 7 keuskupan kalau tidak salah. 144 sekolah, 6 atau 7 keuskupan. Gitu. Saya percaya kok. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sedang mengasah berlian. Pak Ibu sedang mencari di sungai berlian itu. Setelah naskah akademik ini jadi, berliannya ketemu. Kemudian dibuat kurikulumnya, berliannya diasah. Baru kemudian jualan berlian. Oh, dasar pedagang. Kira-kira begitu, Bu Lili, teman-teman kepala sekolah dan instruktur sekolah, terima kasih banyak. Kita sudah bergandengan tangan bersama. Saya kembalikan kepada Bu Lili. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih banyak, Pak Heri. Suara yang kami selalu rindukan. Sangat Rindu banyak hal. Ya. ketemu. Apalagi ya ingin ketemu ya, Pak Adi ya. Kalau bisa, kita bisa Bu. ketemu. Bisa 2022 kita akan ketemu. Pasti bisa. Tolong Pak Adi besok sampaikan ke GTK. Ini misionaris kita besok yang diutus Pak Adi, Bu.
Yang Kita kegetekan. mohon bersama-sama. Ya Pak Adi, kita memohon Su. Iya. Tapi itulah, kami harus membawa naskah akademik yang akan jadi kurikulum dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Ya, kan? Itu tugas kami. Tapi kami juga sebagai moderator saat ini, sebagai salah satu sekolah juga di dalamnya yang harus wajib membuat ini. Begitu banyak hal yang kami dapatkan dari para narasumber yang hebat, walaupun memang membingungkan terkadang, tapi intinya kami ingin mendapatkan berlian itu. Bahkan ingin menjual berlian seperti Pak Heri katakan, Pak Heri pedagang, pengusaha. Kalau Mas Hendy, ya karena pernah punya memori di Manado juga, jadi sering bilang pasung. Nanti kalau salah intonasi jadi pasung. Kalau Manado dibilang pasung. Pasung. Jadi itu mudah-mudahan yang kami perbincangkan hari ini yang sudah dipresentasikan oleh para kepala sekolah dan instruktur sekolah menjadi sesuatu yang pasung untuk naskah akademik kita. Mungkin itu yang kami bisa menutup pertemuan virtual di sore, sudah malam kalau di Manado, di Tomohon sini. Ya, satu kebahagiaan tentunya. Seperti selalu dikatakan harus berdarah-darah. Tidak apa-apa kita berkorban untuk anak-anak kita. Bukan demikian Mas Hendy dan Pak Heri, Pak Adi? Ya, ya, betul sekali Bu. Jadi sekali lagi banyak terima kasih untuk para narasumber, Pak Heri, Mas Hendy, Pak Adi. Kami akan berupaya 4 hari ke depan kami akan mengikuti coaching klinik ya, menyelenggarakan coaching klinik. Kami akan berupaya tidak bosan-bosan Pak Heri, Mas Hendy untuk kami bertanya ya Pak. Ya Bu. Lebih terarah seperti ini kan dikatakan bahwa sudah baik, tapi ketracknya lagi lebih ke dalam. Kita harus menggali benar-benar sehingga terciptakanlah naskah akademik yang baik, tepat, dan tadi Mas Hendy dikatakan harus apa ya Mas Hendy tadi, naskah akademik itu harus digali secara benar dan tepat. Dan kita sebagai guru adalah jantung kurikulum. Banyak hal yang mungkin sudah disampaikan oleh para narasumber sehingga saya mau sampaikan apa lagi. Sudah didengar oleh kepala-kepala sekolah apa yang menjadi tugas kita nanti. Kita bertemu lagi di hari Sabtu tanggal 20 di coaching klinik. Mudah-mudahan kami yang dipercayakan untuk menjadi coach bisa membimbing ya bersama-sama. Mohon maaf kalau membimbing seolah-olah kami ini seperti para narasumber, tidak, bersama-sama. Tetap memohon bantuan dari para narasumber. Untuk itu, baik kami menutup pertemuan virtual di malam hari ini dari pagi sesi 1, kemudian sesi 2 mulai tadi jam 3 sore. Banyak hal yang kami telah dapatkan. Yang menjadi sumber inspirasi adalah para narasumber yang hebat. Walaupun masih sakit gigi, Pak Heri tetap berkicau untuk kami semua. Ya doakan jangan sampai patah hati, Bu. Lebih baik sakit gigi daripada patah hati. Kalau saya begitu, saya pernah mengalami sekali, jadi saya sering berkata, lebih baik saya sakit hati daripada sakit gigi. Oh, begitu. Saya lebih baik nggak sakit sih, Bu. Ya, ini masih minum obat. Ya. Semoga cepat sembuh, Pak. Ya, terima kasih. Memang sudah sekian lama para narasumber kita yang hebat selalu mendampingi, tidak kenal pagi, siang, sore, malam, tetap eksis untuk kita semua. Salam sehat untuk kita, tetap semangat untuk kita semua. Ada lagunya, Bu. Di depan. Ada lagu Ada apa? lagunya, Bu.
Ya, silakan. Kami menemani itu karena ada lagunya. Demi cintaku padamu. Aduh. Terima kasih. Demi Cinta kepada seluruh cinta kepala kepada sekolah. Iya, cinta kepada kami cinta kepada anak-anak kami cinta sekolah kami. Kami harus mampu menghasilkan kurikulum unggul sehingga bisa melahirkan anak-anak yang unggul kelak. Ya, ya, terima kasih Bu Lili. Baik, kami serahkan kembali kepada MC kita yang diutus dari Korea. Ibu Nika, disilakan Bu Nika. Annyeonghaseyo. Oke, terima kasih Bu Lili. Wah ini. Oke, terima kasih Bu Lili, terima kasih para narasumber kita yang luar biasa. Oke, ini sudah pukul 17.53. Terima kasih untuk kebersamaannya di dalam virtual ini, pendampingan dari para narasumber, kemudian dari moderator yang memimpin diskusi pada sore hari ini. Untuk itu, untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Mohon kesediaannya dari Bapak Paulus dari SMP Katolik Mikael bisa open mic dan memimpin kita dalam doa penutup. Bisa dengar suara saya? Bisa? Jelas, Pak. Oke, open. Pak Paulus, mohon maaf masih di mute. Silahkan di ya. Oke. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus. Karena atas rahmat dan kasih-Mu, kami boleh mengikuti kegiatan FGD dari siang hingga sore bahkan malam ini. Kiranya segala materi yang kami dapat pada saat ini dari para narasumber menjadi bekal bagi kami untuk melaksanakan kegiatan dan program selanjutnya, terutama dalam penyusunan naskah akademik dan pada giliran juga bisa menyusun kurikulum. Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami semua, berkati para narasumber, moderator, MC, dan panitia, serta kami, para kepala sekolah dan instruktur yang hadir dalam forum virtual ini. Berkatilah keluarga kami, berkatilah kami semua, aktivitas kami semua sehat, hingga boleh melanjutkan aktivitas kami ke depan dengan tidak kurang suatu apapun. Doa dan permohonan ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Paulus, terima kasih Bu Lili, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih para narasumber. Oke. Terima kasih Mbak Nika. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nika. Semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa buat kita bersama.